Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Gampang dan Menyenangkan. Oke, baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi aplikasi turunan, ya. Aplikasi turunan yaitu bagian fungsi naik dan fungsi turun, yaitu aplikasi yang kedua, ya. Kemarin yang pertama itu persamaan garis singgung. Sekarang kita lihat aplikasi turunan yang kedua, yaitu fungsi naik dan fungsi turun, ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada kurva, ya. Kurvanya kita misalkan kurva fx, ya. Kemudian di sini ada yang berwarna merah sampai ke puncak ini. Ini mulai dari x-nya dari 0 sampai a. Kemudian warna biru ini dia turun, ya, sampai ke B. Berarti dia turun dari A sampai B. Kemudian dia naik lagi, ya, naik lagi dari B sampai selanjutnya, ya. Jadi kita akan menganalisa grafik ini, ya. Oke. Jadi nanti di sini ada yang berwarna merah. Warna merah ini artinya naik. Kemudian yang warna biru artinya turun. Oke, sekarang kita lihat yang naik, ya. Yang naik berarti yang warna merah, ya. Coba kita perhatikan. Kurva ini naik ketika x-nya kecil dari a, ya. Ini kan naiknya dari sini sampai ke sini, kan? Artinya x-nya kecil dari a. Kemudian dia juga naik ketika x-nya besar dari b, kan? Setelah b dan selanjutnya dia naik, ya. Jadi dalam interval x kecil dari a atau x besar dari b merupakan fungsi naik, ya, karena di gambarnya dia naik. Kenapa? Karena dia bergradien positif, ya. Jadi ini persamaan garis singgungnya gradiennya positif, ya. Yang dua ini persamaan garis singgung gradiennya bernilai positif, atau gradien itu kan sama dengan f aksen kemarin, kan, ya, atau turunan pertama. Karena dia positif berarti f aksen x-nya sama dengan 0, ya. Oke, maka syarat fungsi naik itu adalah f aksen x besar dari 0, ya. Ini syarat dari fungsi naik. Kemudian kita lihat yang kedua, fungsi turun. Oke, di grafik ini dia turun mulai dari a sampai ke b, ya. Artinya apa? Dalam interval ketika x besar dari a, kecil dari b, merupakan fungsi turun karena di gambarnya dia menurun. Kenapa? Karena gradiennya bernilai negatif, ya. Jadi dari sini sampai ke sini ini gradien persamaan garis singgungnya negatif, atau f aksen x-nya kecil dari 0. Jadi karena dia negatif makanya kecil dari 0. Maka di sini syarat fungsi turun itu adalah f aksen x kecil dari 0. Kemudian yang ketiga ada namanya nilai stasioner, ya. Nilai stasioner itu di puncak ini, pas di puncak si a, kemudian di puncaknya juga di titik x sama dengan b, ya. Jadi ketika x sama dengan a dan ketika x sama dengan b merupakan nilai stasioner karena gradiennya bernilai 0. Jadi pas di sini ini gradiennya 0, ini juga gradiennya 0. Artinya apa? F aksen x-nya sama dengan 0. Maka syarat nilai stasioner itu adalah f aksen x sama dengan 0, ya. Jadi di sini ada 3, ada fungsi naik, ada fungsi turun, ada nilai stasioner. Cara ngingatnya gini aja. Kalau dia naik berarti besar, ya. Kalau dia turun berarti kecil, ya. Kemudian kalau stasioner sama dengan 0. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya, ya. Contoh soal yang pertama, tentukanlah interval agar fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 10x dikurang 5 naik dan turun, ya. Yang ditanya apa? Interval naiknya kapan dan interval turunnya kapan. Oke, kita jawab. Sekarang kita lihat interval naiknya, ya. Tadi kalau naik syaratnya apa? F aksen x besar dari 0.
Ingat, f aksen x itu adalah turunan dari fx. Jadi kita turunkan soalnya, ya. Kita turunkan fx-nya akan menjadi x kuadrat. Ini kita turunkan jadi 2x. Kemudian 10x turunannya adalah 10. Kemudian min 5 turunannya 0, nggak perlu ditulis ya, besar dari 0. Kemudian kita tinggalkan x-nya di sebelah kiri, yang nggak pakai x kita pindahkan ke sebelah kanan. Oke, ini 2x-nya tetap, plus 10 pindah ruas menjadi min 10. Kemudian sama-sama kita bagi 2 ya, berarti x besar dari min 10 dibagi 2 sama dengan min 5 ya. Jadi fx naik ketika x besar dari min 5. Jadi ini interval naiknya ya, ketika x besar dari min 5. Oke, sekarang kita lihat interval turunnya ya. Interval turun atau fungsi turun. Jadi kalau turun tadi syaratnya apa? Ya, f aksen x kecil dari 0 ya. F aksen x kecil dari 0. Ingat, f aksen itu adalah turunan dari fx. Turunan dari fx adalah 2x ditambah 10 kecil dari 10 ya. Kemudian 2x kecil dari min 10. Oke, sama-sama kita bagi min 2 juga, kita sama-sama bagi 2, berarti jadinya x kecil dari min 5. Oke, jadi di sini fx turun ketika x kecil dari min 5 ya. Nah, berbeda kan kapan dia naik? Kalau dia naik ketika besar dari min 5, kemudian dia turun kecil dari min 5. Oke, ini untuk soal yang pertama. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Oke, tentukan interval agar fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 24x ditambah 1 naik pada dan turun ya. Jadi yang ditanya di sini apa? Interval naiknya kapan dan interval turunnya kapan? Oke, sekarang kita jawab. Kita cari dulu f aksen x ya. F aksen x besar dari 0 ya. Kita cari yang naik dulu ya. F aksen x besar dari 0. Oke, berarti turunan dari ini ya, 3x pangkat 3 itu turunannya 3x kuadrat ya. Kemudian min 3x kuadrat itu turunannya min 6x ya. Tinggal kita kalikan pangkat dengan yang di depan ya. 2 kali min 3 jadi min 6, pangkatnya kita kurang 1. Kemudian min 24x turunannya min 24, x nya hilang. Kemudian 1 turunannya adalah 0 ya. Kemudian ini kan kelipatan 3 ya. Ini kelipatan 3, jadi semuanya kita bagi 3 ya. Kita bagi 3, jadinya apa? X kuadrat dikurang 2x dikurang 8 ya. 3 bagi 3 1 ya. Min 6 bagi 3 jadi min 2. Min 24 bagi 3 jadi min 8. Oke, berarti ini selanjutnya kita faktorkan ya. Kita faktorkan berapa kali berapa yang hasilnya minus 8. Kalau dijumlahkan hasilnya minus 2 ya. Dapat x tambah 2 x kurang 4. Coba kita uji ya. 2 kali min 4 berapa? Oke, min 8. 2 tambah min 4 ya min 2. Berarti pas ya. Berarti faktornya adalah x tambah 2 x dikurang 4 ya. Berarti dapat x nya sama dengan min 2, kemudian x nya sama dengan 4 ya. Oke, sekarang kita buat di garis bilangan ya. Tadi x nya dapatnya min 2, x nya min 2 sama 4 ya. Oke, kita uji yang di sebelah kiri ya. Yang paling kiri ini berarti ada min 3 ya. Min 3. Sini ada min 3, kita masukkan ke sini. Min 3 kuadrat ya, berarti 9. Min 2 kali min 3 plus 6 ya. 9 ditambah 6 berapa? 15. 15 dikurang 8 7. Berarti di sini positif ya. Di sebelah kiri min 2 itu nilainya positif ya. Tanda ini selalu selang-seling, boleh diuji di sini 0 juga boleh, pasti jawabannya akan negatif. Kemudian yang paling kanannya akan positif ya. Sekarang untuk menentukan interval naik dan interval turunnya, tinggal kita lihat tanda positif dan negatifnya ya. Kalau dia positif seperti ini, artinya dia naik ya.
Kemudian kalau dia negatif artinya turun. Oke, sekarang kita lihat dia kapan interval naiknya ya. Kalau dia naik ketika dia positif ya. Oke, berarti dia naik ketika kecil dari min 2. Kemudian dia juga naik ketika besar dari 4 ya. Makanya interval naiknya X kecil dari min 2 atau X besar dari 4 ya. Paling kiri dan paling kanan. Kemudian yang kedua kita lihat interval turun. Kalau turun berarti kita lihat yang negatif ya. Yang negatif itu kan berada antara min 2 sampai 4 ya. Berarti interval turunnya itu ketika X besar dari min 2 kecil dari 4 ya. Ini interval naik dan interval turun ya. Jadi kesimpulannya untuk mencari fungsi naik dan fungsi turun itu tinggal kita cari turunan pertamanya ya. Kalau dia naik berarti turunan pertamanya besar dari 0. Kalau dia turun berarti turunan pertamanya kecil dari 0. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like video ini, kemudian di subscribe, kemudian di share juga ya, biar channel ini makin berkembang dan banyak orang yang mendapatkan ilmu dari channel ini. Oke.